Gus Miftah sebagai seorang pendakwah, pasti dia sebetulnya tahu bahwa ada pepatah di kalangan umum, di kalangan pesantren itu yang mengatakan itu salamatul insan fi hifdzil lisan. Artinya, jadi keselamatan seseorang itu akan ditentukan oleh lisannya, akan ditentukan oleh perkataannya, ucapannya. Jadi ucapan, menjaga lisan, menjaga ucapan itu tidak kalah penting bila dibandingkan dengan menjaga badan, menjaga gestur dan seterusnya. Dan itu berlaku untuk semua orang. Berlaku untuk semua orang, terutama apalagi pemimpin gitulah, terutama pejabat. Nah, dengan dia melakukan kontrol terhadap lisannya, kendali terhadap perkataannya, maka itu sudah sangat membantu bagi publik menjadi lebih tenang, tidak ada terjadi kegaduhan yang tidak perlu. Jadi kan pernyataan-pernyataan seperti ini kan sebetulnya sesuatu yang kalau dia bisa dikendalikan itu tidak perlu terjadi. Heboh semacam ini tidak perlu terjadi. Jangan-jangan itu sudah sesuatu yang memang biasa atau bagian dari dirinya begitu, Mas Wajib. Ya, kalau ketika jadi pejabat pun ya tidak berubah begitu. Dilihat di rekam jejaknya kan memang ada beberapa peristiwa-peristiwa lain yang mirip sebelum menjadi pejabat yang dilakukan oleh Gus Miftah di dalam ceramah-ceramahnya, yang beberapa isinya juga bahkan sampai apa bahasanya mendorong istrinya, kepala istrinya. Di depan publik ada yang dikritik merendahkan perempuan, dikritik menyebut seorang seniman, pemuda seni, Ibu Yati dengan sebutan-sebutan atau pernyataan yang tidak pantas. Yang itu semua adalah jejak-jejak digital yang mestinya begitu dia diangkat, dia disumpah menjadi utusan khusus presiden bidang kerukunan beragama, maka pada titik itu dia mestinya mulai sadar bahwa banyak hal jejak digital dia yang diupload oleh netizen yang kemarin dianggap angin lalu, tapi ini sudah mestinya tidak boleh dianggap sebagai angin lalu. Ini harus menjadi evaluasi, menjadi koreksi total bagi dia. Tapi pertanyaannya begini, Mas Fuad, ini kan sesuatu yang baik ya ketika kita melihat bahwa seorang pemimpin harus hati-hati dengan lisannya. Tapi kembali lagi, kalau ini videonya sedang kita tayangkan, yang di sekitar Gus Miftah itu juga terbahak-bahak. Artinya kan jangan-jangan memang kita punya standar moral yang ganda kepada orang lain. Kita berharap menjaga lisan, tapi kalau itu terkait dengan kita, teman kita, itu kita bisa memakluminya. Itu bagaimana? Ya, kalau itu adalah komunitas terbatas, komunitas yang betul-betul di antara beberapa orang yang memang sudah lama terkenal, yang biasa menyebut dengan sebutan candaan-candaan, itu kan tidak ada masalah. Tetapi persoalannya ini disampaikan di sebuah ruang publik yang sangat luas, sebuah pengajian yang disampaikan oleh seorang utusan khusus presiden yang juga pendakwah terhadap orang yang berada di bawahnya, yaitu penjual pedagang es, yang maksudnya levelnya di bawahnya, level kehidupannya. Ya, paling tidak seperti itu kan disebutkan seperti itu, bahwa ada dominasi, ada relasi kuasa di situ kan. Maka tidak seimbang mereka, tidak seimbang. Nah, dengan alasan bercanda tidak bisa di ruang publik. Humor itu tidak seperti itu. Tadi kan saya sempat menyinggung Gus Dur ya, Gus Dur bisa marah karena humor tertinggi menurut Gus Dur ini itu adalah apabila dia mentertawakan diri sendiri. Sementara humor paling rendah, kata Gus Dur, atau justru rendah, itu adalah mentertawakan orang yang lemah. Nah, pedagang es teh itu kan orang yang lemah. Dan itu sudah disampaikan oleh Gus Dur sangat lama. Maka yang kita saksikan kan kalau Gus Dur bercanda di ruang publik itu adalah percandaan yang cerdas. Yang kelas atas itu. Nah, dan tidak menghina orang. Kiai Haji Hashim Muzadi juga suka humor. Banyak sekali ustadz-ustadz, dai-dai dari kalangan pesantren yang dalam ceramahnya itu banyak humor, tetapi humornya adalah humor yang berkelas. Humor dan canda itu memang harus dibedakan dengan hinaan ya sebetulnya. Jangan kemudian berlindung di balik pernyataan bahwa ini candaan. Karena sebagian orang mengatakan bahwa itu tidak lucu dan itu bukan bahan untuk bercandaan. Kepedihan orang ya biarkan dia yang mentertawakan dirinya sendiri, tetapi bukan untuk ditertawakan oleh orang lain yang justru di situ bisa diartikan sebagai bentuk merendahkan orang lain. Katakanlah kalau misalnya ini kan kita berandai-andai Mas Wahar ya.
evaluasi itu kemudian kan ada dua pilihan, tetap mempertahankan jabatan atau menanggalkan jabatan. Kalau kemudian tetap mempertahankan jabatan, apakah kemudian artinya memang ya sudah dianggap cukup teguran itu, atau seperti apa? Ya, itu semuanya adalah prerogatif presiden. Biarlah presiden yang menilai, tetapi instrumen yang namanya evaluasi harus tetap diadakan. Yang pertama, memang levelnya teguran, dan itu sudah dilakukan melalui sekretaris kabinet. Bahkan kemudian Presiden Prabowo mengirim utusan untuk berkunjung ke rumah pedagang itu, Son Haji. Tetapi ada level selanjutnya. Seperti apa bentuk evaluasinya, itu semua adalah hak penuh dari presiden, dan kita hormati apa yang dilakukan presiden. Tetapi yang paling penting adalah kurangi hal-hal yang bisa menyebabkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan ini menjadi tergerus. Baik, kita harus jeda dulu, Mas Fuad, dan tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali.